Game sederhana, balok jatuh, cuma disusun dan hilang. Kedengarannya biasa aja, tapi game ini pernah bikin perusahaan barat harus berurusan langsung dengan pemerintah Uni Soviet demi satu hal, hak distribusi. Namanya Tetris. Diciptakan oleh seorang programmer bernama Alexei Pajitnov. Dan yang bikin gila, di awal kemunculannya, bahkan penciptanya sendiri tidak mendapatkan royalti dari game ini. Jadi, gimana ceritanya? Game sesederhana ini bisa jadi salah satu game paling berpengaruh sepanjang masa. Selamat datang di segmen rekap sejarah kali ini. Kita bakal bahas perjalanan Tetris dari lab komputer di Uni Soviet sampai jadi game legendaris yang masih dimainkan sampai hari ini. Dan yang paling menarik, bukan cuma soal gamenya, tapi drama lisensinya yang lebih rumit dari gameplaynya sendiri. Kita mulai dari tahun 1984, di Moskow, Uni Soviet. Seorang peneliti komputer bernama Alexei Pajitnov sedang bereksperimen dengan puzzle. Dia terinspirasi dari permainan klasik yang disebut pentomino, potongan bentuk yang harus disusun jadi pola. Dari situlah lahir Tetris. Nama Tetris sendiri gabungan dari kata tetra, yang berarti 4, dan tenis, olahraga favoritnya. Versi pertama Tetris dibuat di komputer Soviet bernama Elektronika 60, tanpa grafis modern, tanpa warna, bahkan tanpa mouse, semua pakai teks. Tapi, ada satu hal yang bikin game ini berbeda. Gameplaynya adiktif banget. Balok jatuh satu persatu, dan kamu harus menyusunnya supaya tidak menumpuk. Semakin lama, semakin cepat. Dan tanpa sadar, kamu akan bilang, satu game lagi, dan lagi. Masalahnya, ini terjadi di Uni Soviet, di mana semua karya secara otomatis dimiliki oleh negara. Artinya, meskipun Alexei Pajitnov yang membuatnya, dia tidak memegang hak komersial atas game ini. Tetris mulai menyebar dari satu komputer ke komputer lain, dari satu negara ke negara lain, dan akhirnya menarik perhatian dunia barat. Disinilah drama besar dimulai. Hak atas Tetris saat itu dipegang oleh organisasi pemerintah Soviet bernama ELORG. Beberapa perusahaan barat seperti Mirrorsoft, Spectrum Holobyte, Atari, dan Nintendo mulai berebut lisensi. Masalahnya, banyak dari mereka mengira sudah punya hak resmi, padahal izin yang mereka pegang tidak selalu lengkap. Di tengah era Cold War, negosiasi ini jadi sangat unik. Perusahaan barat harus berurusan langsung dengan pemerintah Soviet untuk mendapatkan hak distribusi. Akhirnya, Nintendo berhasil mendapatkan hak resmi, khususnya untuk versi konsol dan handheld. Dan disinilah Tetris benar-benar meledak. Tahun 1989, Nintendo merilis perangkat bernama Game Boy, dan mereka mengambil keputusan penting. Tetris dijadikan game bawaan. Bukan untuk gamer hardcore saja, tapi untuk semua orang. Anak-anak, orang dewasa, bahkan yang belum pernah main game sekalipun. Dan hasilnya luar biasa. Game Boy jadi fenomena global, dan Tetris jadi salah satu game paling terkenal di dunia. Tapi, penciptanya, Alexei Pajitnov, masih belum mendapatkan royalti. Baru di pertengahan 90-an, setelah Uni Soviet runtuh, dia akhirnya mendapatkan hak atas Tetris. Bersama Hank Rogers, dia mendirikan The Tetris Company, dan dari situlah dia mulai menikmati hasil dari karyanya sendiri. Hari ini, Tetris bukan cuma game lama, dia adalah fenomena global. Sudah dirilis di hampir semua platform, dari komputer, konsol, smartphone, bahkan sampai perangkat sederhana. Versi modernnya pun terus berkembang, seperti Tetris Effect yang menggabungkan gameplay klasik dengan visual dan musik yang imersif. Dan yang lebih menarik, Tetris juga punya dampak ilmiah. Fenomena Tetris Effect, di mana pemain melihat pola permainan bahkan setelah berhenti bermain, digunakan dalam penelitian psikologi untuk memahami cara kerja otak
dan bahkan membantu mengurangi trauma. Dari sisi desain, Tetris sering disebut sebagai salah satu game paling sempurna sepanjang masa. Simple, tapi dalam. Mudah dimainkan, tapi sulit dikuasai. Tidak butuh cerita, tidak butuh grafis realistis, tapi tetap relevan puluhan tahun. Tetris bukan cuma game, dia adalah bukti bahwa ide sederhana bisa melampaui batas negara, politik, dan waktu. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu pernah main Tetris, atau masih main sampai sekarang, tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.